Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan 41 tahun 2025, perkenalkan nama saya Nuriana dengan nomor urut ujian 20 25 21 37 13. Salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan 41 tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Raden Fata Palembang. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran saya yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2025 secara luring di MI Syekh Magelung Sakti Parengendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon. Untuk itu kepada Bapak Ibu dosen penguji yang terhormat, dimohon saran dan masukannya terhadap pembelajaran yang saya lakukan berikut ini videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Belajar banyak kita berdoa mulai. Nah, kelihatannya nggak semangat ya. Untuk hari ini kita belajar mata pelajaran akidah akhlak dengan tema atau judul adab bertamu. Sebelum kita mulai, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Alhamdulillah, baik, semangat. Ya, di dalam adab bertamu itu ada beberapa poin penting yang harus kita ketahui. Yang pertama, ya, kita langsung saja ke bab perihal adab atau bertamu. Tentunya kalian sering bertamu ke rumah saudara, teman. Ya, itu sangat dianjurkan oleh agama Islam, sampai diatur oleh Islam. Apa adab bertamu itu? Yang pertama, memastikan waktu. Yang kedua, mengucap salam. Yang ketiga, meminta izin. Yang keempat, kembali pulang ketika tidak ada tuan rumah. Yang kelima itu jangan memandang seluruh ruangan yang ada di ruang tamu. Ya. Dan yang terakhir, memakan hidangan yang disediakan tuan rumah. Nah, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, memastikan waktu. Waktu untuk bertamu. Waktu untuk bertamu itu ada yang harus dihindari, ada yang tidak. Kalau yang dihindari yaitu waktu mau sholat subuh itu tidak boleh atau tidak diperkenankan. Kenapa? Karena lebih awal orang belum mandi, belum berpakaian, belum mau sholat subuh itu dilarang atau harus dihindari. Ya. Yang kedua, orang yang waktu zikir atau sholat itu
harus dihindari. Terus yang ketiga itu waktu istirahat atau tidur siang. Kenapa? Karena takut mengganggu orang yang lagi istirahat. Yang terakhir adalah ketika sehari setelah atau ketika setelah sholat isya. Ya, di mana sholat isya itu setelah sholat isya keluar rumah lagi minum atau lagi makan, kumpul sama keluarga itu tidak mengenakan atau mengganggu tuan rumah. Jadi, yang kedua ada bertamu mengucapkan salam. Kenapa harus mengucapkan salam? Karena orang yang mau bertamu atau berkunjung ke rumah itu harus mengucapkan salam. Salam itu apa? Untuk pendoaan kita kepada tuan rumah. Ya. Kalau kita tidak berdoa berarti kita jelek. Ada di dalam ayat surat An-Nisa ayat 24 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadkhulun. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin. Ya. Jadi orang yang bertamu itu diatur di dalam Al-Quran. Anak Adabi. Ya. Yang ketiga adalah meminta izin masuk. Kalau tuan rumahnya tidak memberikan atau mengizinkan masuk, kita jangan masuk. Berarti kalau kita masuk atau nyerobot, berarti kita mempunyai sikap yang tidak sopan. Benar nggak, Bin? Nah. Terus yang keempat, melihat seluruh ruangan yang ada di ruang tamu dengan rasa curiga. Itu tidak diperbolehkan. Contoh, kamu namanya main ke rumah temannya, masuk melihat barang-barang merasa curiga, berarti itu tidak diperbolehkan, mempunyai sikap yang tidak sopan. Terus yang terakhir, memakan hidangan yang disediakan tuan rumah. Kenapa harus dimakan? Karena untuk menghargai tuan rumah. Tapi jangan terlalu rakus. Kalau rakus bukan memakan hidangan tuan rumah. Kalau rakus berarti tidak sopan. Ya. Ada yang ditanyakan, Bin? Kalau tidak ada, Bapak mau tanya satu persatu. Ya. Boleh? Sebutkan satu waktu yang dihindari ketika bertamu. Nah, kira
putri. Waktu yang dihindari ketika bertamu. Sebelum i bisa, waktu i pin. Satu lagi pin. Satu lagi pin. Waktu istirahat atau tidur sih? Nah, tadi sudah Bapak menerangkan tentang apa? Tentang adab yang baik. Sekarang kita melihat film yang mencontohkan akhlak bertamu yang tidak baik. Nah, video tersebut. Don, bagaimana kalau kita ke rumah Andi, kita ajak main sepak bola, dan tahukan mereka. Tapi kan, iya, aku salah, aku tetap. Nah, sekarang bagaimana kalau kita semua minta maaf pada Ibu Andi? Setuju? Iya, kami setuju. Nah, dari video tadi kita sudah melihat ada bertamu, ada yang buruk. Tadi kan ada bertamu yang baik, ada bertamu yang jelek atau tidak sopan. Terus Bapak meminta 4 orang untuk mempraktekkan film yang tadi. Boleh? Apa lagi belajar? Ya, nggak boleh bermain. Oke? Nah, Ben, tadi video tadi menerangkan tentang ya, ada pertama tentang yang gimana, Ben? Yang bagus atau yang jelek? Yang bagus, kasih tos, kasih tepuk tangan. Ya, seorang wanita yang tadi, anak yang tadi sikapnya benar apa tidak? Yang dalam film tadi tidak. Bagus, yuk kasih tepuk tangan. Bermain peran 4 oh. Nah, yuk silakan maju. Ya, yang tamunya dari Ibu. Ya. Maka silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa datang ke rumah? Menjalani cita, buat apa? Kerja kelompok. Jika tunggu dulu. Ayo silakan masuk. Ya, terus makasih. Awal dari ada bertamu yang benar. Pertama, ketuk, kalau ada orangnya langsung dibuka. Oke, sudah jelas? Sekarang kita tinggal berdiskusi. Silakan dibuat kelompok. Kita jangan habis, jangan berantem. Ya dulu, dengerin dulu. Kelompok 1.
depan. Nah, di situ jawab. Di situ dijawab per kelompok. Berarti satu kelompok menjawab satu. Ya, jawabannya di bawah soal. Silakan dikerjakan. Ya, silakan masuk dua orang ya. Kelompok satu. Kelompok pertama ya tadi sudah menjawab. Hasil diskusinya gimana? Kelompok pertama. Rasakan Alvin. Dibacakan dulu soalnya. Menurut kalian apakah tayangan film tadi sesuai dengan ada pertama? Ya, apa jawabannya? Belum sesuai. Ya. Tindakan tidak memberikan harta bertamu yang benar. Ya, belum benar. Dalam agama Islam. Kasih tepuk tangan buat kelompok dua. Rasakan kalian. Ya, yang tadi dilihat apa? Satu. Masuk tanpa izin. Bersikap. Nah, itu kalau orang bertamu tidak boleh berteriak-teriak. Di dalam film tadi ada menceritakan tentang adab bertamu yang jelek. Tadi sudah dicontohkan ada bertamu yang baik, dua kali, atau satu kali langsung ketemu, langsung disuruh masuk, suruh duduk, ya begitu kan? Alhamdulillah. Kasih tepuk tangan buat kelompok ya. Coba. Terus Mengucapkan salam, menunggu izin dari Tuhan. nah, kalau belum ada izin tidak boleh langsung berarti mempunyai akhlak yang tidak terpuji atau akhlak tidak baik. Sering lagi ya, sering ya. Rani sering, kayaknya sering ya. Alhamdulillah anak-anak SMTS tidak pernah bertamu dengan tidak sopan. Tepuk tangan. Solusinya segeralah meminta maaf karena kesalahan yang telah dilakukan. Oh, itulah ya dampaknya akan tuan rumah akan kalau kita tidak sopan, tuan rumah akan dan merasa terganggu. Nah, terus solusinya apa? Solusinya tadi yaitu meminta maaf kepada tuan rumah agar kesalahan yang tadi tidak terulang kembali dan akan mendapat pahala. Ya, terima kasih buat kelompok 1, 2, 3, 4.